salib itu siapa yang ngajarin? Oke. Pesta ibadah pakai minuman-minuman keras, itu siapa yang ngajarin? Menyembah anak Maria, itu siapa yang ngajarin? Mengkitabkan kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi, Galatia, Efesus, itu siapa yang ajarin? Bukankah Yesus guru? Berarti kalau ajaran benar harus bersumber dari sang guru. Ada nggak ajaran Yesus tentang kekristenan yang poin-poin yang tadi? Ada nggak? Itu loh yang saya tanyakan. Masa saya harus uraikan seperti itu sih? Hah? Sedetail itu saya harus uraikan. Ketika saya bertanya, apa hubungannya Kristen dengan Yesus? Andalah yang punya kewajiban untuk menjelaskan. Seperti misalnya, apa hubungannya orang Yahudi dengan Nabi Musa? Baca Ulangan 4, baca Ulangan 6, baca Yesaya 11, baca Ulangan 11. Itu hubungannya erat. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Bani Yakub, Bani Israel. Bani Israel ya Yehuda. Yehuda ya Yahudi. Berarti hukum yang datang kepada Nabi Musa disebut Taurat itu adalah milik kepunyaan Bani Israel, Yahudi. Nah sekarang hukum yang ada dalam Kristen, hukum salib, hukum Lukas, hukum Markus, hukum Paulus, bla 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 bla, itu milik kepunyaan siapa? Dan siapa yang mengajarkan? Apa hubungannya dengan Yesus? Masa sampai segitu saya harus jelasin? Sama kami sholat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Kami sholat karena kami melihat Nabi Muhammad sholat. Nah kalian hari Minggu melihat siapa kalian sampai kalian seperti itu? Apa hubungannya dengan Yesus? Itu loh yang perlu kami butuhkan untuk kamu jelaskan. Kristen mengaku ajaran kasih, bla 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 bla, masuk ke Indonesia, ngambil istilah-istilah Al-Quran. Tapi ternyata Kristen sendiri tidak berasal dari Yesus. Begitu loh saudara, silakan. Selamat pagi Bang Suma tercinta dan semuanya. Pagi saudaraku Bang Denny. Baik. Selamatkan pagi. Selamatkan pagi dan juga diberkati oleh Tuhannya Yesus. Amin. Amin. Sekarang sudah Tuhannya Yesus ini bangun Tuhannya Yesus. Tunjukkan kepada saya, jangan tunjukkan kepada saya di mana Yahweh itu mendirikan agama Yahudi. Coba saya tunjukkan kepada saya. Di mana coba tunjukkan. Di mana? Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Apa katanya? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Yang saya tanya, di mana Yesus mengatakan tentang ajaran Kristen? Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, bla 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 bla. Itu di mana Yesus memberikan legitimasi selayaknya Elohim memberikan legitimasi tentang Taurat kepada Bani Israel dan Bani Yehuda? Di mana? Tunjukkan dalilnya, silakan. Kaitannya apa di situ membentuk agama Yahudi apa? Loh, Yahudi itu adalah satu kelompok yang mereka menyembah Tuhannya berdasarkan tuntunan Torah, kitab Tanak. Ya, di mana Yahweh ini membentuk? Kristen adalah satu kelompok yang memiliki tatanan keagamaan, menyembah anak orang yang kita minta legalitas dari anak yang disembah ini kepada Kristen. Itu loh yang kita minta. Tuhannya Yahudi, jangan ada ilah lain di hadapanku, hanya aku Tuhan. Sembahlah aku, jangan ada yang lain, sebab aku adalah Allah yang pencemburu. Itu Yahudi dan Tuhannya satu klop. Nah Kristen menyembah Yesus, Yesusnya tidak satu klop dengan Kristen. Itu masalahnya. Di mana Yahweh itu ngomong saya membentuk agama Yahudi? Di mana? La haula wala quwata illa billah. Di mana dia mengatakan Yahweh saya membentuk agama Yahudi? Yahudi itu adalah kelompok yang menuhankan di mana Yahweh itu membentuk namanya saya membentuk agama Yahudi? Di mana? Tunjukkan kepada saya. Yahudi itu adalah nama. Di mana? Tunjukkan kepada saya bahwasanya Yahudi itu dibentuk oleh Yahweh. Coba tunjukkan.
Jangan kebanyakan ngarang. Yahudi itu adalah kelompok dari keturunan Yakub yang tadinya disebut Yehuda. Udah tahu saya itu, Kitabnya tunjukkan apa? kepada saya Kitabnya bahwasanya apa? Yahya Kitab langsung Tanakh. mengatakan saya Kitabnya membentuk kitab agama Tanakh. Yahudi. Mereka Jangan disebut kau sebagai banyak Bani bicara. Yehuda, Bani Israel. Mereka mengikat Di mana komunitas diri Yahya menjadi mengatakan saya Yudaism. mendirikan agama Yahudi di mana? Coba tunjukkan pada saya. Agama itu jalan, agama itu aturan. Kau bilang tadi itu Kristen, di mana Yesus Kristen itu dibentuk oleh Saya Yesus. balik ke Kau Kristen. ngomong seperti itu. Di mana Tunjukkan kepada Yesus saya bahwasanya mengajarkan Yahudi itu jalan, mendirikan agama. di mana jalannya ini kemudian disebut Kristen. Di mana Yesus mengajarkan itu? Di mana? Di mana? Macet. Tunjukkan datanya kepada saya bahwasanya Yahya itu mendirikan agama Yahudi di mana? Oke, saya jelaskan lagi. tunjukkan. Ulangan 33 nomor 4. Ya. Apa katanya? Hukum Torah hanya berlaku untuk Bani Israel, Bani Yehuda. Hukum Taurat mengikat Bani Israel. Mereka kemudian berkelompok, disebutlah Yudaism. Yudaism ini adalah kelompok Bani Yakub yang mengikat diri dengan akidah tauhid, menyembah hanya kepada Elohim, sebagaimana Elohim mengajarkan kepada mereka satu Tuhan, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad, satu Tuhan. Kitabnya kitab Tanakh, ajarannya menyembah Elohim, prosesi ibadahnya jelas dari Tuhannya yang mereka sebut Elohim. Mereka tefillah, mereka saum, mereka membayar perpuluhan, semua kaidah-kaidah ajaran mereka itu yang mereka sebut Yudaism itu berpola kepada firman Tuhan yang datang kepada mereka. Iya, terus sedangkan Kristen ini sabar. Sedangkan Kristen ini adalah komunitas yang mengaku diri mereka itu sebagai pengikut Yesus. Yang saya tanya, hubungan antara Yesus selayaknya Elohim, hubungannya dengan Yudaism itu mana? Coba tunjukkan hubungan Yesus dengan komunitas Kristen itu di mana? Letaknya di mana? Silakan. Yahya itu tidak pernah mengatakan kepada Yahudi kan, saya mendirikan agama kan? Agama itu aturan. Baca yuk Ulangan 4, Ulangan 6. Sama seperti itu. Sama seperti itu. Kristen juga agama sama aturan. Tidak pernah dia mengatakan tidak pernah mengatakan saya mendirikan agama Yahudi. Sama seperti itu. Yesus tidak pernah mengatakan saya mendirikan agama Kristen. Baik. Tenangkan diri Anda, tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Asal ngecor aja itu ngomongnya. Tenangkan diri Anda. Keluaran 31, kita masuk ke data. Kita masuk ke data. Pikir yang bagus, jangan ini. Ada lagi yang Anda ingin katakan? Jangan diturunkan ya, teman-teman. Masuk ke data kita ya. Keluaran 31 nomor 11, 12, 13, 14. Orang-orang yang menjadi pengikut atau penyembah Elohim diperintahkan untuk ibadah Sabat. Sabat Sabtu. Nah sekarang orang-orang yang mengikat diri, menyebut diri mereka adalah pengikut Yesus, ibadah Minggu. Selayaknya Elohim perintahkan kepada Bani Israel ibadah Sabtu, tolong tunjukkan di mana Yesus perintahkan ibadah Minggu. Sudah. Dah. Sudah saya jawab. Mau saya jawab? Enggak. Ya. Saya jawab ya. Begini. YHWH itu memulai pekerjaannya dari hari pertama sampai hari Saya ke-6. tidak ada hubungannya itu. Yang saya tanya Kristen yang saya tanya. Perintahnya Yesus untuk ibadah Minggu itu mana? Di situ nanti masuk, di situ karena Yesus adalah Yahudi. Elohim menciptakan selama 6 hari, lamanya hari ke-7 istirahat. Jangan kau bawa tipu-tipuan kayak gitu. Yang saya tanya ibadah Minggu. Yesus mengajar ibadah Minggu apakah berasal dari perintah Yesus? Saya jelaskan, dia mau jelaskan ini. Ibadah Sabat perintah, ibadah Sabat perintah Elohim. Minggu apakah perintah daripada? Bagaimana kita mau jawab kamu? Dicabein mulut lu deh. Kan harus jawab ini. Hari Sabat perintah Elohim, hari Minggu perintah siapa? Ini kan saya mau jelaskan sama hari kau. Sabat perintah Elohim, hari Minggu perintah. Saya mau jelaskan. Saya tidak butuh dijelaskan. Saya cuma tanya, hari Minggu itu perintah siapa? Maka saya menjelaskan. Anda tidak mau. Saya tidak butuh penjelasan. Saya butuh jawaban. Saya butuh jawaban. Saya mau jawab. Mau saya jawab. Silakan.
Sudah. Yesus mengajar di bangsa Israel kepada suku Yahudi. Ya, tahu kan? Ya tahu. Bukan Kristen, betul. Terus? Ya sudah, terserah kau nanti mau bilang apa, nggak ada itu urusannya. Yang saya tanya, sudah. Perintah Yesus untuk ibadah minggu mana? Saya mau jelaskan. Jangan dijelaskan. Butuh jawaban. Saya mau menjelaskan. Saya butuh jawaban, Bung. Silakan. Iya, kan saya mau jawab ini. Silakan. Silakan. Sudah. Yesus mengajar di Yahudi, ya. Dari pertama itu ya menciptakan pekerjaannya, mulai pekerjaannya itu dari hari pertama sampai hari ke-6, ya. Sesudah itu ya berhenti dari pekerjaannya itu. Lalu dia memberkati hari ke-7 itu. Yang saya tanya perintah Yesus ibadah minggu, cuplis. Jangan dipuji, ini bukan gereja. Ini bukan gereja. Bukan gereja. Saya mau jelaskan Anda memotong. Perintahkan ibadah Sabtu. Oke? Yang saya tanya, Yesus yang kau tuhankan perintahnya ibadah minggu mana? Silakan. Kita mau jelaskan. Saya tidak butuh penjelasan. Saya butuh jawaban. Mau menang sendiri. Saya butuh jawaban. Guru namanya guru, tapi perintah ibadah minggu dari Yesus itu mana? Guru mau menang sendiri, guru Kita mau jelaskan, motong terus. Saya tidak butuh penjelasan. Saya butuh jawaban perintah Yesus ibadah minggu mana? Guru di mana kau? Sampai kapan ilmu kau? 1. Guru. 2. 3. Guru. Aku sama saya itu, guru kau. 5. Ya. 6. Kan saya mau saya jelaskan, Anda tidak 7. Terus kau. Perintah Elohim ibadah hari Sabtu, Keluaran 31 saya mau jelaskan sama kau. Saya mau jelaskan sama kau ini, guru Perintah Yesus ibadah minggu mana? Saya mau jelaskan sama kau. Perintah Allah ibadah hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Seluruh Indonesia. Perintah Yesus ibadah minggu mana? Sama kau, guru paling terkenal, paling hebat. Tidak ada satu pendeta yang melawan kau. Sudah hebat kau. Teman-teman sekalian, sudah ada jawaban nggak? Kau. Tapi ngocehmu terus saja. Sudah ada jawaban nggak orang ini? Tidak mau mendengar jawaban. Sudah ada. Perintah ibadah hari Minggu sudah ada, teman-teman. Saya menjelaskan, sama kau. Mau nggak kau? Jangan dijawab kau. Saya tidak butuh penjelasan, apalagi orang tidak berakal seperti Anda. Saya jawab sama kau ini. Ya, silakan. Sudah. Tenang kau ya. Yesus mengajar kepada Yahudi. Dia mengakui, tentu dia mengikuti aturan Yahudi. Sudah. Terus ibadah minggu siapa yang perintahkan? Yahudi itu ya bentar, sekarang saya mau jawab, ini kan belum selesai. YHWH itu memulai pekerjaannya dari hari pertama sampai ke hari hubungannya? Saya tidak butuh itu. Saya tidak butuh penafsiran. Saya butuh perintahnya ibadah minggu mana? Kau sosok guru ndak kau ini, bukan perintah hari Sabtu ada. Keluaran 31 nomor 14. Perintah hari Jumat, perintahnya ada dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah. Sekarang perintah hari Minggu mana perintahnya? Silakan. Kau nggak berani melawan saya karena saya memberikan data yang sesuai. Ya, silakan datanya perintah hari Minggu, silakan. Kau terus memotong. Kan saya menjelaskan. Ada terima perintah ibadah minggu. Silakan. Kan saya menjelaskan ini. Saya tidak butuh penjelasan. Saya tidak butuh penjelasan. Sebutkan perintahnya dulu. Sebutkan perintahnya dulu. Baru Anda jelasin. Dibilang guru dah dari mana kau? Jelaskan itu nanti setelah Anda menunjukkan kemudian data perintah hari Minggunya. Watak kalian itu sinandar. Kau juga. Perintah hari Minggunya mana? Semua itu. Udah salayani itu semua kalian. Perintah hari Minggunya mana? Sesuai ilmu kalian. Ya. Perintah hari Minggunya mana?
Kan sudah saya menjelaskan sama kau. Saya tidak butuh penjelasan, saya butuh perintahnya mana. Kalau sudah kalau nggak terima ya udah. Mana perintah hari Minggunya mana? Bukan iman hari Minggu itu kan. Lihatlah ini ya, iman kami, makanya kami yang berhak menjawab. Teman-teman yang selalu mengatakan diri mereka anak-anak Tuhan, coba lihat. Kalian ya, itu kalian yang berhak menjawab. Pengacara yang melaporkan kemudian orang-orang api, coba lihat ini wakilmu nih, ini coba lihat. Sosok guru enggak kau. Coba lihat. Kau nggak berani melawan saya cuma. Kamu asal menerima laporan tanpa kau cross check dulu. Ini pendebat-pendebat Kristen kayak begini ini sudah jadi lawak-lawakan ini. Sudah jadi lontong sayur di hadapan Bang Suma nih. Coba. Kau nggak berani melawan saya. Kau nggak berani melawan saya. Coba. Ditanya lepas dari saya. Mana perintahnya ibadah Minggu dari Yesus? Udah saya kan mau menjelaskan sama kau. Tidak ada jawaban, tidak ada jawaban. Kau rupanya siapa kau? Oke, kita dengarkan. Boleh kita kasih waktu ya untuk dia jelaskan apa yang dia menjelaskan. Nanti kita minta datanya ibadah Minggu, boleh ya teman-teman? Ya, silakan. Ya, oke, silakan. Sudah 2 hari mulai dari ya, silakan. Bisa tenang kau. Iya, silakan. Jangan potong terus ya. Waktu ya, ada silakan. hari dimulai dari kemarin. Sudah. Ya. YHWH itu memulai pekerjaannya dari hari pertama sampai hari ke-6. YHWH itu dia berhenti pada hari ke-7, ya. Pada hari ke-7 itu dia memberkati segala pekerjaannya itu, baik hewan maupun manusia maupun segala macam. Dia berhenti di situ. Disitulah namanya disebut hari kudus, ya. Ya, terus. Tapi Kristen itu perhitungan hari itu ya beda-beda. Orang Yahudi menganggap hari ke-7 itu hari Sabat, hari Sabtu. Tetapi orang Kristen menghitung hari itu yang jatuh pada hari ke-7 itu adalah hari Minggu. Nah di situ letaknya, ya tergantunglah namanya kepercayaan masing-masing. Nggak usah kita istilahnya bilang ini yang benar, itu yang benar. Ya. Yang saya tanya apa tadi? Sudah selesai atau belum? Aduh, kan udah ini saya jawab. Hari Sabat itu hari kudusnya Tuhan, hari pemberhentian Tuhan untuk menguduskan, memberkati hari pekerjaannya itu dari hari pertama sampai hari ke-6. Ya, hari ke-7 itu dianggap oleh orang Yahudi itu jatuh pada hari Sabat. Orang Kristen menganggap hari kudus itu hari Sabat itu jatuh pada hari ke-7, yaitu hari Minggu. Nah di situ perbedaannya. Oke, sudah. Ya? Namanya kepercayaan itu kan beda-beda. Nggak mungkin kita paksakan orang Yahudi begini harus hari Sabat itu. Tepuk tangan dulu teman-teman. Nggak mungkin kita paksakan hari Kristen itu mengatakan hari Sabat itu hari ini hari Minggu. Tergantung kepercayaan masing-masing. Yang mereka imani itu hari ke-7 itu adalah hari pemberhentian Tuhan untuk memberkati dari segala pekerjaan. Oke, sudah paham, kita udah paham. Sekarang tolong Anda jelaskan hari pertama bagi umatnya Nabi Musa itu hari apa? Kan hari-hari mereka kan disebut Sani, Silisi, Refeksi, Khamsi, Sisi, Sabat, Rison, dan seterusnya. Saya minta sama saudara, hari pertama dalam hitungan umatnya Nabi Musa yang menerima kitab Taurat itu disebut hari apa hari pertama? Silakan. Silakan. Anda kan mengatakan masing-masing punya kepercayaan mana Sabat itu. Nah sekarang saya minta, yang punya hukum Taurat itu Kristen atau Yahudi? Yahudi dong. Yang tahu tentang kitab Tanakh Kristen atau Yahudi? Yahudi dong. Yang tahu hari Sabat itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu atau hari apa? Yahudi dong, karena dia yang punya. Nah saya ingin uji Anda nih. Saya ingin uji. Hari pertama dalam hitungan hari-hari bagi umatnya Nabi Musa itu jatuh pada hari apa dan disebut apa dalam bahasa Ibrani? Silakan. Saya kasih pilihan. Ada Sisi, ada Kamsi, ada Revisi, ada Sisi, ada Shani, ada Rishon, ada Syabat. Silakan pilih yang mana hari pertama di dalam hitungan orang Yahudi. Anda sebut-sebut tadi Gurunda kan? Nah, Anda ketemu Gurunda ini. Saya sudah berusaha merendah-rendahkan ilmu saya serendah-rendahnya untuk mencapai levelmu, tapi kau nyinggung-nyinggung saya angkat kau naik pada level yang agak tinggi sedikit. Tunjukkan hari pertama dalam hitungan bahasa. Tenang, sudah. Oke, silakan. Coba tunjukkan kepada saya di dalam kitab Tanakh itu bahwasanya mengatakan hari pertama itu hari Senin. Hitungan dulu, hitungan.
Ada, memang nggak ada di dalam kitab tanah, itu nggak ada. Dalam tradisi Yahudi, dengar. Dalam coba sebutkan hari pertama bagi hitungan Yahudi itu hari apa? Nggak ada keterangan dalam Alkitab itu, maupun di dalam kitab tanah. Ini bukan dalam kitab. Dalam tradisi Yudaism hari pertama itu apa? Kan mereka yang tahu. Kami berpacu pada kitab. Kami berpedoman pada kitab-kitab itu. Oke. Di mana dituliskan di dalam Bible bahwa hari ketujuh itu hari Minggu? Nggak ada juga. Tapi menurut perhitungan kalender Masehi. Tadi rujukannya katanya Bible. Saya minta di Bible hari ketujuh itu hari Minggu, mana tertulis? Dia dihitung menurut ini perhitungan kelahiran Yesus. Saatnya Anda ditertawakan. Nah, sekarang hari Sabat menurut Yahudi hari apa? Sabtu atau Minggu? Kalender itu. Tanya dulu. Menurut Yudaism hari Sabat itu Sabtu atau Minggu? Dia hari Sabtu, saya akui itu. Terus dari mana Kristen mendapatkan materi bahwa hari Sabat itu Minggu? Itu saya bilang tadi. Kalender sekarang. Bentar dulu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ketika orang Yahudi berbicara Yom Rishon atau berbicara mengenai Yom Shabbat, mereka menghitung hari pertama Rishon, hari kedua Shani, hari ketiga Shilsi, hari keempat Revisi, hari kelima Khamsi, hari keenam itu Sirsi, hari ketujuh itu Sabat. Di mana terkutip itu? Kita mana terkutip itu? Sekarang di mana tertulis di Bible bahwa hari ketujuh hari Minggu? Ada hari ketujuh itu ya dimulai dari perhitungan kelahiran Yesus. Tolong tunjukkan di dalam Bible hari apa Yesus lahir. Silakan. Halo. Hari ini kurang mengerti. Saya minta hari kelahiran Yesus itu hari apa? Kalender sekarang itu pakai apa? Kalender sekarang itu Rishon, Shani, Selisi, Revisi, Khamsi, Sisi, Sabat. Tunjukkan hari apa Yesus lahir. Prediksi itu tanggal 25 menurut saya tidak tanya tanggal. Saya tidak tanya. Saya tanya hari. Hari apa Yesus lahir? Itu masih belum ada perhitungan hari di situ. Hari apa? Hari ke-7, hari ke-6 ya. Satu kali lagi Bang Suma, satu kali lagi. Halo. Bentar dulu. Lalu dasarmu mengatakan Sabat itu Minggu apa, Cak Ayu? Kalender sekarang yang kau pakai apa? Iya, kalender sekarang. Itu kalender perhitungan kelahiran Yesus yang kau pakai itu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Makhluk inilah yang menyesatkan kamu. Makhluk yang mengaku Yesus inilah yang membimbing kamu seperti sekarang. Anda secara tidak langsung mengaku kelahiran Yesus. Ya, Anda secara tidak langsung memakai kalender sekarang itu kalender Masehi. Secara tidak langsung Anda mengaku kelahiran Yesus Kristus. Makhluk inilah yang dibuat yang itu oleh orang membuat kau Nasrani. uring-uringan seperti sekarang ini. Makhluk yang mengaku Yesus inilah yang membimbing kamu aneh seperti ini. Ayo. Saya ulang lagi ya, teman-teman. Sebelum diturunkan kita ulang lagi, kita kerja dia ya teman-teman. Yesus Kristus ke dunia. Nanti kalau dia nggak bisa jawab langsung aja diturunin. Memalukan gereja ini, memalukan pengacara yang melaporkan anak-anak api. Ya, kita tanya ke dia ya. Keluaran Anda secara tidak sengaja mengaku kelahiran Yesus. Kamu itu pakai ayat nomor 14. Di situ ada perintah Sabat. Dan Sabat bagi Yahudi itu hari Sabtu sampai hari ini. Mulai dari zamannya Nabi Musa abad ke-14 sebelum Masehi sampai sekarang, itu orang Yahudi ibadahnya hari Sabtu. Muncul Karisteng. Sebelum menjadi Karisteng, orang-orang Roma, orang-orang Yunani
berpesta pada hari Minggu. Kenapa? Karena hari Minggu itu adalah Sunday. Secara tidak langsung ada mengaku kelahiran Yesus Kristus. Ada yang tahu arti Sunday? Sunday artinya hari matahari. Kenapa disebut hari matahari? Karena orang Roma, orang Yunani penyembah dewa matahari. Nah, artinya ketika kemudian orang Kristen menyembah pada hari Minggu, itu mereka sedang mengikuti tradisi Romawi dan Yunani kuno, berpesta pada hari Minggu untuk memperingati dewa matahari. Orang Yahudi sampai hari ini, mereka sabat hari Sabtu. Tunjukkan datanya. Orang Kristen mereka menyembah Yesus hari Minggu. Muncul pertanyaan. Keluaran 31 nomor 14, mereka terbukti beribadah pada hari Sabtu karena kenapa? Mereka diperintahkan untuk mensucikan hari Sabtu. Kristen terciduk. Sebagai bukti bahwa Kristen ini bukan pengikut Yesus, sebagai bukti bahwa Kristen ini tidak ada hubungannya dengan Yesus anak Maria, sebagai bukti bahwa Kristen ini tidak ada hubungannya dengan ajaran para nabi Bani Israel, kita minta pertanggungjawaban. Dari mana Kristen mendapatkan perintah ibadah Minggu? Di mana tradisi itu muncul ibadahnya hari Minggu? Silakan. Kita kasih hitungan sampai hitungan 10 ya teman-teman. Kalau tidak ditendang aja kepalanya. 1, 2, Sudah. Jangan dimin-min lah, host. 3. Ya, ini saya mau jawab ini, ya. Perhitungan hari itu tidak ada disebutkan hari pertama itu hari Senin, hari kedua itu hari Selasa, nggak ada. 5. Nggak ada di dalam Alkitab itu, nggak ada ya. Yang saya mau jelaskan sekarang, kalender yang kau pakai sekarang itu adalah kalender perhitungan kelahiran Yesus. Ya, 7. Kami memulai perhitungan hari pertama sampai hari ke-7 itu kami 8. mulai dari itu dari hari kelahiran Yesus Kristus. Hari kelahiran Kristus 9. itu ya jatuh perhitungannya pada hari ke-7 itu adalah hari Minggu. 10. Dah Itu yang selesai. pakai kalender Kamu itu. ke gereja seperti biasa, telunjuk, cerot, habis itu jilat. Oke. Jadi teman-teman sekalian, masih kepada pengajaran tadi Pendeta Rashid ketika bertanya apa hubungannya antara Kristen dengan Yesus, sampai detik ini ternyata nggak ada yang bisa membuktikan. Tidak ada orang Kristen yang bisa membuktikan bahwa agama Kristen ada hubungannya dengan Yesus. Kalau dikatakan agama Kristen mengklaim diri sebagai pengikut Yesus, iya betul, kita akui. Saudara kita Kristen itu mengakui mereka pengikut Yesus. Tapi ketika kita tanya, apa bukti bahwa kalian itu adalah penganut agama yang diajarkan oleh Yesus? Apa buktinya? Ternyata tak ada satupun di antara mereka. Belum ada di antara mereka yang mampu membuktikan. Berani bahasa Al-Quranmu enggak? Mana tahu saat ini dia berani. Berani bahasa Al-Quranmu? Ini kita sedang bahas Al-Quran. Ini sedang bahas Al-Quran. Terus. Enggak, Al-Quran mengatakan apa? Al-Quran mengatakan apa? Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Orang-orang kafir membuat buku panduan agama mengatakan itu dari Allah, padahal bukan dari Allah. Itu hanya menduga-duga dan itu hanya angan-angan. Kamu menuhankan Allah atau untuk Muhammad? Membuktikan bahwa Al-Quran ini betul, saya bisa buktikan apakah kamu benar ibadahnya Muhammad. orang Kristen itu hanya angan-angan atau perintah dari Tuhan? Nah, kita minta perintah Tuhannya, perintah Tuhan. Nah, ini Al-Quran dibahas, cupu. Perintah Tuhannya, saya belum bertanya. Perintah Tuhannya mengatakan ibadah itu hari Sabtu. Keluaran 31 nomor 14. Sedangkan Kristen beribadah hari Minggu. Kalau Al-Quran ini salah, berarti ada panduan dari Tuhan untuk ibadah Minggu. Untuk membuktikan Al-Quran ini salah atau benar, tolong Kristen tunjukkan perintah dari Elohim untuk ibadah hari Minggu. Silakan. Silakan. Kalian kenapa beribadah di hari Jumat? Perintahnya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Ada perintah. Sekarang mana perintahnya dari Tuhan untuk ibadah Minggu? Silakan.
Kalau tidak Al-Quran Kalian benar. itu menuruti Fawailul kami, lilladzina Jumat Agung yaktubuna kalian ambil al-kitaba untuk beribadah. bi'aidihim summa yaquluna hadza min Emang indillah. agama-agama ciplak. Berarti Al-Quran betul. Al-Quran mengatakan orang-orang kafir hanya beribadah mengikuti nenek moyang mereka. Agung itu punya Kalau siapa? Saya tidak tanya. ada perintah dari Elohim ibadah minggu, berarti kalian ikuti nenek moyang. Berarti Al-Quran betul. Ini kita sedang bahas Al-Quran ini. Saya tanya kamu, Zuma. Ini kita sedang bahas Al-Quran. Sekarang Iya, buktikan saya bahas. bahwa hari Minggu, ibadah Minggu itu Agung adalah itu kalian perintah ambil dari Yesus. mana itu? Ya, Nabi Tuhan yang bernama Jumat Yesus. Agung kalian ambil dari mana? Atau Tuhan itu sendiri yang memerintahkan hari Minggu. Kan bisa Silakan. jawab, agama jiplakan kalian ini. Silakan. Mana ada hari Jumat ibadah agama Jumat terdahulu? Agung punya Nggak ada. siapa? Hari Jumat itu ibadah kami sesuai dengan perintah Jumat Tuhan Agung kami. punya siapa? Ya. Kalian menjiplak. Jumat Agung. Coba tunjukkan dalilnya Jumat Agung di Bible. 1. 2. Kamu Silakan. aja nggak tahu kan? Silakan. Saya pingin tahu di mana. Di mana? Perintah Jumat Agung di Udahlah Bible. Zuma, Silakan. kamu itu 1. modal songor aja. Ilmu kamu tuh nggak ada Zuma. Saya Modal minta songor perintah aja Jumat kamu. Agung di Bible mana? Saya bisa buktikan kamu menuhankan Mana? Muhammad. Perintah Jumat Saya Agung naik di ini Bible sana mana? misinya. Misi saya naik ini kamu menuhankan Muhammad. Saya minta mana perintah atau dalil Jumat Agung di Bible. Silakan. 1. 2. Saya Kamu gali naik ke kubur. sini Kamu bisa gali kubur. membuktikan kalian menuhankan Kau sendirian Muhammad. terkubur. 2. Kubur gimana? Saya Perintah tanya kamu. Jumat Agung di Bible mana? 3. Jumat Agung itu punya siapa? Saya tanya kamu. Dalilnya di Bible mana? Nggak perlu dalil 4. dengan saya. Kamu kan anak kecil. Saya bawa anak kecil. 5. Anak Jumat kecil nih Agung datang itu sama siapa ini. sih Anak tanya? kecil. Anak kecil usia Hah? 1 tahun setengah. Bukan, kamu Paman congor Huntar, aja dari Paman tadi Huntar. naik, iya. Iya anakku, aku minta dalil Jumat Agung di Bible dong. Apa jawabanmu? Anak kecil nih, 1,5 tahun Jumat minta Agung sama itu Bisa punya kau siapa? jawab? Kalian jadikan beribadah Bisa kau di hari jawab anak Jumat. TK tadi pertanyaannya? Kalian memang kaum Paman pejiplak Huntar, kalian Paman ini. Huntar. Iya anakku, tolong kasih dalilnya Aduh, Jumat sudahlah, Agung di Zuma, Bible Zuma. dong. Akui aja lah agama kalian. Teman-teman agama anak ciplak. TK lawan bukan anak TK, baru 1 tahun setengah. Gak bisa dia Aduh, jawab Zuma, pertanyaan anak Zuma. TK. Makanya jangan Mana bahas-bahas perintahnya itu. Jumat Agung Kau di baru saya Bible? kasih pertanyaan begini udah bingung kau kan? Jumat Agung Ini aja kau cuma nggak tahu. upaya ikut-ikutan. Kalian caplok, Ikut-ikutan. kalian caplok, Jumat kalian jadikan berkah, ibadah maka hari di Indonesia Jumat. dibuat juga Jumat Agung. Aduh, Ikut-ikutan. Zuma. Kalau tidak Akuilah kalian ikut-ikutan, agama jiplak. tunjukkan Sudah. dalilnya. Mana dalilnya? Jumat Agung. Nggak perlu dalil sama kau, percuma dikasih dalil Mana kau dalil? pleseti juga. Mana dalil? Hah? Kasih Mana dalil dalil? juga bakal kau pleseti kan? Mana Itu dalil? dia Kau yang kan? baca, kau yang baca. Kamu yang baca. Kamu yang Nggak baca. usah saya baca. Kamu yang baca. Jadi kamu baca. ini nggak perlu saya kasih dalil-dalil. Oh, Karena kamu ini anak kecil yang modal songor, yang nggak perlu saya kasih Ngomong dalil. tak ada dalil. Dimintai Hah? dalil tak ada dalil. Oh Yang malunya. jelas kalian Jumat Agung kalian jadikan ibadah hari kalian. Oh, malunya. Memang umat-umat jiplakan dari Alkitab kalian ambil semuanya. Bantu saya Kalian dong. mau ngomong klaim-klaim Allah malunya. juga. Ketik di bawah Aduh, dong. Oh Zuma. malunya. Oh Bukan malunya. masalah malu itu. Kalian di kami Minta dalil Jumat Agung. Kalian Dibilangnya jadikan hari Jumat ibadah itu kalian kita di yang hari niru-niru. Kita minta dalilnya Kalian ternyata umat nggak ada. Islam. Jumat Agung hanya istilah untuk menyaingi hari Jumat berkah. Karena mereka ini Aduh, adalah agama kalian plagiat, peseki lagi. agama yang Sudahlah, suka kalian kamuflase. kalau mengakuinya Inilah agama ya, mereka Jumat yang Agung suka itu kalian niru-niru, jadikan yang ibadah suka kalian. nipu-nipu, yang suka mengelabui, Kalian yang hanya menipu. untuk pemurtadan. Ketika kita angkat Mencontek suara, dan menjiplak penghujat, itulah kerjaan kalian di penista, Quran kalian. Sehingga kalian menuangkan hadis dan Muhammad. lebarkan. Padahal Kalian sudah tidak percaya tidak lagi kepada sadar Allah, agamanya Al-Quran. itu semuanya palsu. Tuhannya palsu, Sudahlah, kitabnya kalian palsu, harus mengakui lah, umat agamanya jiplak. palsu, apa hari Karena ibadahnya apa? palsu. Hadis aja kalian Semuanya agung-agungkan daripada palsu. Al-Quran. Gimana? Sementara Al-Quran itu firman Allah. Kalian tidak Kita mau hitung ya, kita hitung 10. Kalau nggak ada tendang lagi suruh ke gereja. Tolong tunjukkan dalilnya hari Sabtu itu minggu apa ibadah minggu dan Jumat Agung di dalam Bible. 1, 2, meow, meow, 3, meow, 4, meow, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah turun. Kau ke gereja seperti biasa. Jurus telunjuk maut. Celup. Habis itu jilat.
Cium dulu sebelum Anda jilat, cium dulu. Mana tahu ketika Anda cium, oh ini baunya kayak beda deh. Ini baunya, ini rada-rada. Nah, kapan Anda sudah bisa membedakan antara bau parfum yang harum dengan itu telunjukmu, berarti Anda sudah ada indikasi bisa sembuh. Kalau belum, berarti Anda masih parah. Jadi berapa yang gugur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sudah berapa yang gugur? Waalaikumsalam. Ada 4 juga. Sudah 4. Sudah 4 yang gugur. Ini iman nih, dan cuma ini iman. Ya, silakan. Bang Zuma itu. Iman itu hanya ada di Islam, karena iman itu adalah implementasi tertinggi dalam keagamaan. Iman sama dengan akal. Saya bacakan dalil dalam kitabmu ya. Dalam kitab Yakobus 2 nomor 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau iman tanpa akal, apa namanya? Contoh, Tuhan mati, Anda imani. Nah, iman seperti ini tanpa akal apa namanya? Boleh nanya nggak Juma? Ini pertanyaan. Enggak, saya mau nanya kamu dulu. Ini, nama kamu iman, padahal iman itu berasal dari Islam. Tidak ada di Kristen itu iman. Di Indonesia baru ada kata iman. Dengar, Bung. Iman itu hanya ada di Islam. Diambil dari kata amana yu'minu, yang artinya percaya atau membenarkan. Tak ada di Kristen itu kata iman, tak ada. Itu cuma niru-niru. Iman itu hanya kata yang lagi-lagi diambil dari Al-Quran. Di Kristen itu tak ada iman. Karena iman itu adalah buah. Iman itu adalah saripati. Iman itu adalah sesuatu intisari dari akal. Nah, Kristen menjadi Kristen bukan proses akal, tapi percaya saja. Maka di Kristen tidak ada level iman. Yang ada hanya pisti, kepercayaan. Inikah yang kalian agung-agungkan orang Islam? Si Juma kayak gini yang goblok? Jangan sampai Anda yang kelima. Jangan sampai Anda yang kelima. Apakah jangan sampai Anda yang Islam yang mengagungkan si Juma kayak kalian ini cerdas? Oke, saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Di dalam Al-Quran, iman itu, sabar dulu. Ada kata iman. Coba dulu orang Islam. Ya. Kemudian udah menjelaskan. Coba. Iman ini sendiri berasal dari kata yu'minu, amanna, artinya yakin atau membenarkan. Aman, atau amanah ini adalah bahasa Quran yang dicatut lagi-lagi diambil oleh gereja, oleh lembaga Kristen untuk menjalankan aksi tepu-tepu dengan mengambil kata iman. Nah, sekarang saya sudah jelaskan tentang iman. Sekarang Anda jelaskan tentang iman versi Kristen. Silakan. Belum ditanya udah menerangkan, kan goblok kau. Oke, silakan Anda bertanya. Habis itu saya bertanya balik, boleh? Ya gitu dong, kalau cerdas harus gitu. Jadi jangan malu kau diagung-agungkan umat Islam kau, tapi goblok meminta ampun. Langsung aja nanya. Ya, silakan bertanya, silakan. Oke, biasakan cerdas ya, jangan goblok kau. Jadi biar nggak malu kau diagung-agungkan umat Islam. Banyak kali cerita kau. Ya. Banyak kali cerita kau. Biadab kau. Ya. Nah, ya, silakan saudara Piti, silakan. Kayak Islam kejam-kejam. Silakan. Ngomong. Ingat kata iman yang kau pakai itu ya, itu bukan milik Kristen ya, itu milik Al-Quran. Diam aja kau. Kalau nggak cerdas nggak usah banyak congor. Nanya buruan, nanya. Katanya mau nanya. Banyak kan cerita kau. Nanya langsung, nanya langsung, nanya. Silakan, mana pertanyaannya? Udah nanya. Pertanyaannya. Beginilah kalian ngagung-agungkan Islam. Ya, udah, nanya. Silakan. Nanya. Tengok siapa ini? Silakan pertanyaannya, Bang. Silakan. Banyak kali cerita kau. Nanya langsung udah. Tengok tuh, nyerocos saja kerjanya. Kayak bebek. Kapan sih kalian ini cerdas umat Islam? Ada nggak umat Islam yang cerdas di dunia ini? Nanya, Bahlul, nanya. Pertanyaannya, Bang. Silakan, Bang. Pertanyaannya, Bang. Silakan. Pertanyaannya, ada nggak umat Islam yang cerdas di dunia ini? Umat Islam itu adalah umat yang berakal. Ada nggak? Ku bilang ada nggak? Ada nggak? Umat Islam itu semuanya cerdas. Ada nggak?
Semua umat Islam itu cerdas. Contoh misalnya. Contoh misalnya kalau di Indonesia. Contoh misalnya di Indonesia. Dengarkan. Contoh misalnya di Indonesia. Anda bertanya loh. Aku tanya. Anda bertanya loh. Saya menjelaskan kok Anda tidak diam. Kau tanya dulu. Oke. Penemu ilmu hitung itu dari Islam atau dari Kristen? Jawab dulu. Ku tanya dulu. Yang menemukan ilmu hitung, itu siapa? Islam atau Kristen? Ku tanya dulu. Ku tanya dulu sama. Siapa? Yang menemukan ilmu hitung itu dari Islam atau dari Kristen? Kalau kami jelas, masa orang penemu ilmu matematika itu berasal dari Islam, Al-Khawarizmi. Nah sekarang tolong tunjukkan nama penemu dari agama Kristen yang menemukan ilmu matematika. Silakan. Ini Islam. Kalian. Silakan bang. Di rumah kalian kejang-kejang. Silakan. Main mute terus. Main kejang-kejang. Pertanyaannya saya sudah jawab kan. Adakah di Islam itu orang cerdas? Ku jawab. Yang menemukan ilmu matematika, Al-Khawarizmi. Terus. Sudah ku jawab. Sekarang giliran saya bertanya. Sekarang saya bertanya kepada saudara. Galatia 4 nomor 19. Ini pertanyaan saya. Terus. Di situ ada kata odino. Odino itu bahasa Yunani artinya sakit pada masa bersalin. Pertanyaan saya, kapan Paulus hamil? Sejak kapan Paulus hamil? Itu pertanyaan saya. Saya baca dasarnya di Galatia 4 nomor 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Pertanyaan saya, siapa yang menghamili Paulus? Silakan. Malu kalian. Agak lain ini Paulus. Pertanyaan saya, dengarkan. Galatia 4 nomor 19. Anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Pertanyaan saya, siapa yang menghamili Paulus? Jawab. Aduh, kok di kalian kejang-kejang? Pertanyaan saya, siapa yang menghamili Paulus berdasarkan Galatia 4:19? Jawab. Di rumah kalian kejang. Kenapa jadi curhat kayak begini ya? Ini rusak, tombolnya rusak ini. Pertanyaan saya, siapa yang menghamili Paulus berdasarkan Galatia 4 nomor 19? Jawab. Kejang-kejang. Jangan di-mute, Jangan di-mute, teman-teman. Kok main mute kejang-kejang kalian? Kok enggak malu kalian di rumah kalian sendiri main mute? Goblok kalian ini. Inilah si Juma ini kalian bilang mau kalian agung-agungkan. Saya ulang pertanyaannya ya. Siapa yang tadi? Pertanyaannya saya ulang. Berdasarkan Galatia 4 nomor 19, siapa yang menghamili Paulus? Siapa umat Islam yang cerdas di dunia ini? Kutanya kau. Al-Khawarizmi. Dia penemu ilmu matematika. Pertanyaan saya, siapa orang Kristen yang cerdas di dunia yang menemukan ilmu matematika? Tunjukkan datanya. Ilmu aljabar. Tunjukkan datanya. Kamu tahu aljabar? Tunjukkan datanya, goblok. Kau tahu aljabar? Kau ini. Inilah si Juma inilah kalian agungkan. Enggak, saya tahu. Menunjukkan data enggak bisa. Udah, enggak ada ya, enggak bisa. Jadi ini orang kelima yang kita tendang. Saya hitung sampai 5 pertanyaan saya. Sudah, anjir. Udah 5. Lima yang pensiun. Lumayan lah. Ya kan? Pertanyaan minimal manusia ya, jangan Kristen yang naik, manusia yang punya otak. 5 orang sudah. Pertanyaan, siapa yang menghamili Paulus berdasarkan pengakuannya di Galatia 4 nomor 19. Di situ ada kata odino. Paulus mengaku sakit saat bersalin. Rasa sakitnya bersalin itu dia rasakan. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Yesus menjadi nyata di dalam kamu. Pertanyaan klasik, silakan Anda jawab dengan klasik bahwa berdasarkan data itu siapa yang menghamili Paulus?
Ini pertanyaan sesuai dengan data ya. Kalau itu hanya sebuah penggambaran majas, metafora atau apapun itu ya silakan Anda jelaskan. Yang pasti saya bertanya, siapa yang telah menghamili Paulus sampai segitunya dia sakit bersalin? Ya. Silakan diambil alih dulu, saya nelpon dulu. Ada 01 Jenderal langsung. Iya, Pak Jokowi lagi nelpon. Silakan. Iya. Di Makassar, Ki. Iya, di Makassar, Kak. Iya, Makassar. Makassar. Ya, silakan. Aduh buyung, mengapa lupa padaku? Halo? Ada yang mau naik? Halo? Minimal yang naik itu astagfirullahaladzim. Halo, selamatkan sore yang baru naik. BBM. Hai. Halo. Pak Arif, kayaknya noise banget Pak Arif. Manulang, selamatkan sore. Ini Bang Arif di mute dulu deh. Arif ini. Ya, halo, selamat sore. Ya, selamatkan sore abangku. Iya, ini pendeta RMS ini apa nih? Iya, pendeta Rasid Bang, saya pinjam dari agama Yahudi. Agama Buddha. Keluarnya aja, Mas. Jadi saudara itu agama apa nih? Saya Islam Bang, saya Islam. Saya pinjam nama pendeta itu dari agama Buddha atau Hindu. Itu saja udah Anda bohong itu. Loh, kenapa saya bohong Bang? Iya, seharusnya Anda taruh di situ Pak Haji atau Pak Ustadz loh. Loh, saya pinjam dari agama Buddha Bang. Udah ada izinnya? Oh, saya pinjam. Tahu pinjam tidak? Jadi itu kan biasa dipakai pendeta loh. Jadi kalau agama Buddha itu bukan pendeta. Gini, Bapak tahu tidak artinya pendeta apa, Bangku? Ya, tahu lah. Oh, tahu apa, Bang? Apa, Bang? Coba orang baik. Sini. Gabrol. Pendeta berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu adalah pandito. Pandito adalah bahasa yang dipakai oleh orang-orang yang beragama Buddha dan artinya adalah pemimpin agama Buddha atau Hindu. Paham sampai sini, Abang? Oke. Pinter. Lanjut. Mau nanya atau mau tanya? Enggak, saya pesan saya sama Bang Juma ini. Enggak, Bang Juma lagi istirahat. Dia lagi sholat dulu. Oke, sampaikan nanti pesan ini sama dia. Jadi artinya begini. Enggak usah sama saya aja. Abang mau diskusi nggak, Bang? Diskusi. Ya udah, diskusi aja, nggak usah nyampein pesan, nggak usah. Nanti aja Bang, nyampein sendiri. Pesannya kepada semua saudara lah yang terlalu. Ya, kenapa? Apa pesannya? Pesannya begini, yang terlalu masuk mengolok-olok isi Alkitab loh, saudaraku ya. Di mana mengolok-ngoloknya, saudaraku? Ketika pertanyaan itu saya Oke, saya bertanya dulu, saudara membahas Alkitab untuk apa? Saya untuk mempertanyakan 2000 tahun yang lalu ada manusia yang disebut Tuhan, yaitu namanya Yesus. Pertanyaan saya adalah, sejak kapan manusia Yesus ini sadar kalau dirinya adalah Tuhan? Oke, jawab. Jadi begini, intinya Alkitab itu sebenarnya bukan untuk jangan langsung intinya, Bang. Kalau menjawab pertanyaan tidak bisa ke langsung intinya, Bang. Pelan-pelan jawabnya, Bang. Dengar dulu. Makanya saya bilang intinya memang seperti itu. Jadi sampai kapanpun tidak akan ada ketemunya kalau saudara tidak percaya, begitu loh. Jadi apa yang mau dipercayakan? Siapa yang saya harus percayakan? Coba. Yesus siapa itu yang saya harus dipercaya sebagai Tuhan dan Bagaimana Juru caranya Selamat. saya percaya? Bagaimana caranya saya harus percaya? Percaya dan terima Yesus menjadikan Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Yesus adalah orang yang kerasukan Tuhan dan Juru Selamat yang tidak selamat. Bukan, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sejak kapan Yesus sadar kalau dirinya adalah Tuhan? Sejak kapan? Ya inilah masalahnya, saudara tidak percaya kan begitu.
Loh, bagaimana caranya saya percaya kalau abang tidak menjelaskan kepada saya di mana Yesus ada 3 versi Yesus jadi Tuhan? Sebentar abang. Pertanyaan simpelnya begini bang. Di Lukas 2 nomor 11, telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud, betul? Iya. Betul. Yang mati di tiang salib itu siapa bang? Iya dia, Tuhan Yesus. Tuhan yang mati. Iya, iya. Macet. Oh, Tuhan yang mati. Iya. Bukan Tuhannya ya. Berarti abang. Bukan Tuhannya yang mati, saudaraku. Tuhan tidak pernah mati. Siapa yang mati? Oke, yang lahir itu Tuhan. Kan yang lahir itu Tuhan di kota Daud. Tapi Yesus betul. itu yang disalibkan manusia. Siapa? Begini. Nah, yang disalibkan siapa? Begini dulu, Yesus lahir, yaitu yang disalibkan Tuhan. siapa? Dulu. Langsung jawab. Yang disalibkan itu Tuhan Yesus. Tuhan yang disalibkan. Iya. Nah, jadi Tuhan yang menderita di tiang salib begitu. Tuhan terkutuk. Iya. Tuhan diludahi, digampar, dicolok perutnya pakai tombak, itu Tuhan. Betul ya, betul. Oneness abang, bukan Tritunggal ya. Kan itu tertulis di Alkitab. Makanya saya bilang tadi intinya, saudara, intinya dengar dulu. Manusia atau saudara, siapapun orangnya tak akan bisa ketemu kalau tidak percaya dulu, baru memahaminya. Jadi kalau saudara, dengar dulu. Kalau saudara memahami dulu, tidak akan ketemu. Oke, saya memahami bahwasanya Yesus kerasukan Tuhan. Setuju tidak? Kerasukan Tuhan di mana tertulis? Nah, penjelasannya kerasukan adalah di mana seseorang melakukan sesuatu di luar dari manusia biasa pada umumnya karena adanya kendali roh di dalam dirinya. Kan begitu? Ada duinatur. Duinatur, dengarkan dulu. Duinatur itu adalah kemanusiaan dan roh keilahian. Pada saat dijelaskan di mana Roma 14 nomor 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati lalu bangkit kembali. Kan begitu? Pada saat dia mati, roh ilahi itu tidak ada dalam dirinya. Pada saat dia bangkit lagi, roh ilahi itu masuk dalam diri Yesus. Apakah itu kerasukan Tuhan? Itu bukan kerasukan, kawan. Apa namanya? Makanya kita kalau menafsirkan kan jadi mengejek, mengolok-olok jadinya kan. Bukan Bang. Kalau Yesus bangkit dari kematian lalu kalau melakukan kerasukan ini artinya arahnya jadi memahaminya negatif, kan begitu. Loh, makanya bang, ada orang seperti yang seperti yang abang bilang itu. Saya tidak bilang kesurupan, saya bilang kerasukan. Kalau kerasukan karena adanya kendali roh. Oh, tidak sama bang. Kalau kesurupan itu adalah sesuatu yang aja, bang. Kayak mananya? Kerasukan atau kesurupan sama aja lo, artinya negatif lo, kan begitu. Iya, udah terus. Jadi makanya kalau itu nanti abang bawa, makanya saya bilang jadi akhirnya kan mengolok dan mengejek jadinya. Memang sudah tertulis seperti itu. Dan mengejek bang, buktikan kepada saya bahwasanya, oke, kalau memang Anda mengatakan saya mengolok atau mengejek, buktikan kepada saya bahwasanya Yesus itu tidak kerasukan. Memang tidak kerasukan, memang dia Tuhan kok kerasukan. Oke, definisi kerasukan menurut Anda apa bang? Gini. Sama halnya yang saudara jelaskan, kerasukan itu memang bisa seseorang itu melakukan di luar kewajaran manusia normal, kalian begitu kan? Jadi orang pun enggak pun di dalam Tuhan, ibaratnya dia kesetanan pun kan tetap juga dia bilang itu kerasukan. Itu kesurupan. Ya sama. Itu kesurupan bang. Ya sama. Jadi makanya arahnya jadi negatif loh kawan, kan itu maksud saya. Ya udah buktikan kepada saya bahwasanya Yesus tidak kerasukan Tuhan. Memang tidak kerasukan, apa mau dibilang? Semua Alkitab menjelaskan Yesus tidak kerasukan, tapi orang-orang yang tidak percaya kepadanya menuduh dia kerasukan dan gila, kan ada. Nah, dengarkan, kerasukan adalah perubahan keadaan kesadaran yang tidak biasa yang konon disebabkan oleh pengendalian tubuh manusia oleh roh. Yang ada dalam diri Yesus apa? Roh keilahian. Nah, perubahan keadaan kesadaran yang tidak biasa yang dilakukan oleh Yesus ada di Markus 16 ayat 19. Setelah ia berbicara kepada muridnya, maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu kebiasaan yang tidak biasa yang dilakukan oleh Yesus. Loh, memang dia sendiri Tuhan itu kayak mana mau kita bilang?
Tapi karena kita tidak percaya, ya kita tuduhlah perkataan-perkataan yang tidak baik. Bahkan saya bilang orang Yahudi saja pun memang menuduh Tuhan Yesus itu orang gila dan kerasukan setan, Beelzebul namanya. Kenapa? Orang yang tidak percaya ya. Jadi sama halnya zaman ini. Orang yang tidak percaya menuduh kepada Tuhan Yesus itu memang seperti kata Anda ini. Ya tidak ada masalah bagi kita, kan begitu. Ya, terus, tapi makanya saya bilang gini, makanya saya pesankan tadi, tunggu dulu. Makanya saya pesankan tertulis di Lukas 6 ayat 25 ya. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa karena kamu akan berduka cita dan menangis. Ini pesan kepada setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Itu loh saudaraku ya. Jadi tidak ada artinya perdebatan sebenarnya. Makanya saya bilang di media sosial ini, bahkan di TikTok, semua orang ada kemungkinan ya mengejek. Kalau mengejek itu banyak pendukungnya loh. Jadi apalagi di sini semakin banyak pendukung kan banyak dapat cuan. Apa sih Pak? Bapak rujukannya kemana? Bagaimana saya bisa mempercayai bahwasanya Bapak memahami tentang Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Saya bertanya, bagaimana cara saya memahami manusia yang dituhankan ini memiliki 3 versi dalam bentuk ketuhanannya. Ada pada saat lahir dia sudah Tuhan, ada disalibkan dijadikan Tuhan, ada dia penyebabnya jadi Tuhan, dia harus mati dulu. Jadi untuk percaya kepada Yesus itu adalah Tuhan, kita harus kembali sebelum perjanjian lama. Bentar Pak, belum jamnya Pak, saya masih di kantor Pak, disuruh kembali. Saya masih di kantor. Bentar kembali Pak. Kita harus belajar kepada perjanjian lama tentang nubuatan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang dipelajari. Yang mana nubuatan Tuhan Yesus Kristus? Apakah di perjanjian lama ada disebut namanya Tuhan Yesus Kristus? Belum memang, tapi namanya Immanuel akan lahir bagimu. Mulai dari kitab Mika, kitab Yesaya, kitab Yeremia, bahkan di Ulangan juga. Yang menciptakan manusia di muka bumi ini Tuhan bukan sih? Tuhan. Yang lahir di muka bumi ini, yang dilahirkan Bunda Maria, Tuhan bukan sih? Tuhan. Bingung kan? Anak kandung menciptakan ibu kandung untuk melahirkan Tuhan. Itulah persepsi. Apa jadi Tuhan menciptakan? Itulah hasil logika manusia, kan begitu. Makanya tidak percaya kita sama dia. Iya, coba dirunut pertanyaannya. Coba dirunut pertanyaan. Tuhan menciptakan manusia, betul? Iya. Nah, manusia ini yaitu Bunda Maria melahirkan Tuhan, betul? Betul. Manusia ini anak kandung Bunda Maria, betul? Secara manusia betul. Betul. Jadi anak kandung menciptakan ibu kandung, melahirkan anak kandung, betul? Makanya jadi lari pengertiannya. Kalau memang itu logika memang tidak masuk akal kan? Diganti. Ya udah diganti. Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan, betul? Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan manusia. Iya, betul. Tuhan, bukan Tuhan.